Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kuliah tentang statistika ya. Jadi ini kebetulan eh, statistika ini menjadi sangat penting ya di dunia kehidupan ini, baik dari sisi apa yang jelas, misalnya kalau dari segi pilkada gitu ya, itu kan sering digunakan hasil survei dan lain-lain itu berguna. Begitupun dengan survei-survei yang lainnya, survei produk, survei eh, tentang produk-produk makanan, brand-brand yang ujungnya adalah nanti adalah survei tentang brand tersebut, apakah layak untuk dipasarkan dan sebagainya. Misalnya kita punya produk baru, apakah juga layak dipasarkan atau tidak. Selain itu juga dapat dilakukan untuk penelitian ya. Nah, penelitian di tingkat 4 nanti kita memerlukan yang namanya statistika. Oke, perkenalkan nama Bapak Aris Septian ya. Selamat bertemu di mata kuliah ini. Statistika ini memiliki bobot 2 SKS ya. Eh, Adapun untuk status mata kuliah ini kan wajib ya untuk di fakultas ya. Ini nama Bapak ya, Bapak Aris Septian SSI MPD. Nah, ini tujuannya adalah seperti ini. Jadi, selain nanti mahasiswa diharapkan mampu dan terampil dalam menganalisis data kuantitatif, baik manual maupun menggunakan komputer. Nanti kita menggunakan software tertentu yang ada di handphone ya supaya memudahkan dalam perhitungan dan dalam pengujian hipotesis atau penelitian serta nanti mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini deskripsi tentang mata kuliah ini ada beberapa hal ya. Ada tentang pengertian statistika dan statistik itu apa bedanya, lalu fungsi dan ciri khas statistika itu apa bedanya gitu ya. Permasalahan statistika apa saja gitu ya, pengumpulan data, teknik penarikan sampel, penyajian data, nah ukuran pemusatan data seperti rata-rata, mean, dan modus ya. Nah, itu yang biasa disampaikan ketika di SMA mungkin yang sudah pernah atau mungkin juga di SMP lah gitu ya. Nah, lalu ada pengujian hipotesis, ada ukuran penyebaran data, dan analisis-analisis statistik yang dibutuhkan untuk penelitian, misalnya korelasi, regresi, atau chi kuadrat. Oke. Nah, untuk penilaian ya, untuk proporsinya tugas 40%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, nilai keaktifan nanti apabila ada yang bertanya gitu ya dan sebagainya nanti akan sebagai nilai tambahan. Nah, absensi berlaku juga minimal 80% ya. Jadi nanti berlaku apakah prosesnya ini daring dan apa namanya? Tatap muka ya blended. Nah, nanti keseluruhannya ya minimal 80% lah untuk mengikuti UAS. Jadi absensi di daring maupun tatap muka juga harus hadir ya. Ini buku-buku yang akan kita gunakan. Ya, ini bisa dilihat di perpustakaan EPKIP juga, ini banyak ya buku-buku ini. Silakan untuk dicari sebagai sumber informasi. Adapun sumber yang lain nanti bisa disampaikan melalui misalnya kita mencari searching via Google dan sebagainya. Yang penting sebenarnya media atau misalnya sumbernya itu valid atau layak ya digunakan misalkan dari universitas mana, nah itu kemungkinan menjadi sumber ya. Namun kalau misalnya sumber-sumber yang lainnya yang dari makalah ya, dari yang kurang-kurang jelas gitu, alamat kurang jelas di blog dan sebagainya itu dihindari ya, dihindari. Oke, selanjutnya untuk sebagai awalan ya, sebenarnya apa sih bayangan dalam pikiran kalian tentang statistika itu apa gitu? Silakan ada yang berpikir bahwa statistika ini hanya untuk orang statistika dan matematika saja gitu kan. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya apa namanya? Hubungan namanya dengan keilmuan yang bidang yang lain. Nah, namun sebenarnya
mungkin belum merasakan atau mungkin belum mengalami lah ya, atau mungkin belum mengetahui di sekitar kita seperti apa sih sebenarnya statistika ini berfungsi ya. Contohnya saja sebenarnya sensus atau survei kan sering dilakukan ya, sensus penduduk ya. Nah, itu kan bagian juga cara dari ilmu statistika ya. Terus lalu nanti ada survei, survei misalnya survei-survei produk, survei-survei politik, survei ekonomi gitu ya. Nah, itu juga eh, bagian dari kehidupan kita. Jadi harus kita ketahui juga ya emang ada di sekitar kita gitu. Jadi jangan jangan berpikir bahwa ini tuh tidak ada fungsi buat atau penunjang kita gitu kan sebagai dalam bidang ilmu yang lain. Nah, tapi kita harus berpikir bahwa memang yang sekarang dibutuhkan adalah uh, yang namanya big data ya. Nah, ini profesi yang sangat penting big data ini. Jadi kalau mau kerja, nah ini yang paling dicari adalah yang bisa mengelola big data, menganalisis big data, menyimpulkan dan memberi masukan. Jadi misalnya perusahaan memiliki data yang banyak ya dari klien-kliennya, dari para nasabah-nasabahnya ya. Nanti ketika data itu sudah masuk, lalu kalau tidak diolah kan sayang gitu. Jadi otomatis harus kita harus kita eh, manfaatkan data tersebut. Nah, data scientist ya itu adalah yang mengelolanya. Jadi sangat penting sekali statistika dalam sebuah bidang ya, terutama di bidang ekonomi ya. Ini sangat-sangat penting gitu ya. Oke, lanjut ya. Untuk pengertian secara mendasar ya, secara bahasa Latin, bahwa statistika itu berasal dari bahasa Latin yaitu status ya. Jadi yang suka update status itu ya, itu berarti update statistika ya. Jadi yang artinya kesatuan politik zaman dulu itu. Jadi berkaitan dengan suatu negara. Jadi pada zaman dahulu itu sejarahnya statistika berfungsi untuk melayani keperluan administrasi suatu negara. Misalnya mencatat kekayaan negara itu dari misalnya penduduk-penduduk ya. Terus nanti ada pajak yang ditarik dari orang-orang kaya misalnya. Lalu nanti mendata juga penduduk misalnya orang-orang miskin ada berapa, terus yang punya lahan pertanian ada berapa. Nah, nanti didata untuk dianggap sebagai nanti ibaratnya kekayaan negara ya secara total gitu. Nah, lalu untuk statistika ini jadi secara pengertiannya adalah statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan hingga nanti pembuatan keputusan. Nah, ini yang paling penting adalah jadi dari mulai pengumpulan data, pengolahan data gitu yang menganalisisnya, menarik kesimpulan sehingga pembuatan keputusan. Ini sangat penting untuk kita. Nah, ini secara garis besarnya, jadi kita harus prepare dulu ya, merencanakan pengumpulan data, menyajikan data, analisis dan interpretasi. Nah, ini yang 5 poin ini yang sangat kita butuhkan sebenarnya untuk dalam statistika. Nah, ini contoh ya, contoh apa nih? Ada tabel ya, ada tabel sebaran mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016. Pendidikan matematika 60, pendidikan bahasa Indonesia 55, bahasa Inggris 80, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 25, lalu pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi ada 90 misalnya. Nah, total ada 310. Nah, ini disebutnya apa? Nah, kita lihat, ini disebutnya apa nih? Statistika atau statistik ya. Nah, kita sudah masuk sebenarnya ke yang namanya apa sih bedanya statistika dan statistik gitu. Itu. Apa bedanya? Nah, kalau statistika sebenarnya ini. Nah, kalau statistika tadi apa? Nah, ini ya. Nah, dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan hingga pembuatan keputusan, yaitu yang dimaksud dengan statistika. Jadi prosesnya. Nah, kalau statistik itu bagian dari apa namanya? Statistika. Nah, dalam hal apa? Pada saat nanti ketika penyajian data atau di sini adalah analisis data. Nah, di sini. Nah, nah data-data yang ini dihasilkan dari mana? Dari mana? Nah,
ini data ini dihasilkan ya, ini dari tadi proses statistika dari mulai perencanaan, pengumpulan data, lalu pengolahan, menganalisis, lalu sampai menyimpulkan atau interpretasi gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan statistika. Nah, kalau statistik itu bagian dari statistika ya. Jadi data tabel, data diagram ya berupa angka-angka dan lain-lain. Jadi kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka ya. Jadi dibentuk dalam daftar atau tabel ya atau gambar gitu ya. Nah, itu disebut dengan statistik. Ya, jadi jelas ya, bisa membedakan mana statistika, mana statistik ya. Oke, jelas? Oke. Nah, silahkan nanti diskusikan apa hal-hal yang berhubungan dengan statistik yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini statistik ya. Jadi apa saja yang berhubungan dengan statistik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, silahkan nanti dicari informasinya misalnya dari data BPS, boleh dari data di internet, boleh. Yang penting sumbernya disebutkan saja. Nah, eh, di sini sebenarnya ada beberapa hal. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada contoh perkembangan penerimaan mahasiswa FKIP misalnya gitu ya. Ini totalnya seperti ini secara dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, nah ini contohnya seperti ini. Nanti kalian cari seperti ini bentuk-bentuknya. Nah, ini boleh seperti ini gitu ya. Nah, ini data-data statistik gitu ya. Nanti ini data-data berupa apa saja, misalnya tentang pilkada boleh, misalkan tentang ekonomi boleh, tentang bahan pangan, harga bahan pangan boleh, silahkan. Nanti silahkan dicari ya sebagai eh, apa namanya perbandingan ya literatur bahwa oh ini loh statistik ya gitu ya, ini loh apa namanya contohnya gitu dan seperti itu. Oke. Nah, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti di kolom chatnya ya nanti dituliskan silahkan gitu ya. Oke. Nah, kalian boleh juga misalnya mencari apa namanya referensi lain ya. Nah, untuk bahan-bahan nanti ke depan silahkan. Lalu nanti kalian bisa tuliskan ya, ditulis tangan saja atau misalnya mau di copy dalam bentuk file boleh silahkan ya. Ini nanti hal-hal yang berhubungan dengan statistik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dikerjakan secara individu silahkan ya. Nanti eh, apa namanya sebagai latihan gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya untuk pengolongan statistika ini, nah ini akan dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan inferensia. Jadi kalau statistika deskriptif itu berkenaan dengan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, jadi bentuknya itu tabel dan grafik ya. Tujuannya adalah data yang disajikan agar lebih mudah dipahami. Sementara untuk statistika inferensia ini yang berkaitan dengan metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data, lalu kemudian sampai kepada peramalan atau prediksi atau pengambilan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau data dari awalnya. Jadi ini proses dari sampel kita generalisasi menjadi kesimpulan umum. Nah, itu yang kalau dalam politik itu kalau dalam pilkada gitu ya, ada hasil survei. Nah, hasil survei ini akan menggambarkan nanti tentang hasil yang sebenarnya. Nah, ini ada di statistika inferensia. Jadi sangat menarik sebenarnya. Nah, adapun hal-hal yang apa yang apa yang disajikan di materi ini, statistika deskriptif berkenaan dengan pengumpulan data, penyajian data, ya, pengukuran dan pengusahaan data, lalu penyebaran data, ya. Lalu kalau statistika inferensia ini analisis data, pengujian hipotesis, jadi bedanya di pengujian hipotesis, menarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Nah, ini sangat sangat berbeda ya. Jadi nanti kita untuk yang UTS mungkin yang bagian deskriptif, yang UAS nanti tentang statistika dan inferensia. Nah, ini fungsinya statistika ya. Nah, ciri khasnya adalah
Jadi ada angka-angka, objek